Sugata Brahma melangkah ke ruang tidurnya. Ranggut baru saja melaporkan bahwa Sakawuni pergi lagi untuk mencari bunga tunjung biru. Mendadak Ki Sugata Brahma melihat daun rontal di atas pembaringannya. Kakek Sugata Brahma, saya terpaksa pergi lagi, Kek. Saya akan mencari bunga tunjung biru. Saya yakin bahwa bunga itu masih ada. Dan saya yakin saya akan mendapatkannya. Saya tidak sampai hati melihat penderitaan teman saya akibat luka-lukanya, Kek. Dia harus bisa disembuhkan. Dia tidak pantas mati terlalu muda. Dia adalah sahabatku yang terbaik. Dia sama dengan kakek Sugata. Dan dia bisa kuanggap laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Seperti kakek Sugata Brahma sendiri. Selebihnya, saya tidak mau percaya lagi kepada laki-laki yang lain. Nah, Kek, saya pergi dulu. Kalau dalam 7 hari ini saya tidak kembali, berarti saya tidak akan pernah kembali lagi ke Tanibala. Dan kalau Arya Kamandanu tidak bisa diselamatkan lagi, tolong kuburkan dia secara baik-baik. Dari cucumu yang sangat mencintaimu, Kek, Sakawuni. Wuni. Aku tahu, Undu. Aku tahu perasaan apa yang sedang bergejolak di dalam hatimu. Ya, mudah-mudahan saja kau diberkati oleh Sang Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Ya, mudah-mudahan kau memperoleh. Maaf, apakah Nona membutuhkan setangkir legen atau tidak. tuak barangkali? Tidak. Ya, barangkali Nona membutuhkan makanan kecil. Ada yang terbuat dari tepung ubi kayu. Lihat saja sendiri, Nona. Nona bisa melihat sendiri. Apakah nama desa ini, Pak? Rupanya Nona berasal dari jauh. Sekarang ini Nona berada di kaki Gunung Bromo. Nama desa ini Desa Pituwalo. Bagaimana, Nona? Nona sama sekali tidak ingin minum atau makan. Baiklah. Aku minta segelas air legen. Jangan terlalu manis ya. Nah, begitu, Nona. Biasanya kalau orang masuk warung minum, dia pasti membutuhkan minuman. Tapi ada juga orang-orang yang brengsek, Nona. Mereka hanya sekedar ingin duduk-duduk saja sambil ngobrol dengan teman-temannya. Wah, kalau banyak orang seperti itu, saya jadi rugi. Warung saya ini bisa gulung tikar. Oh, sebentar, Nona. Saya akan menyiapkan pesanan Nona. Iya. Jadi sekarang aku berada di Desa Pituwalo. Kalau begitu, aku belum terlalu jauh meninggalkan Tanibala. Masih di kaki Gunung Bromo. Kemana harus ku cari bunga tunjung biru? Aku hanya mempunyai waktu hanya 7 hari. Kalau dalam 7 hari belum juga menemukan bunga tunjung biru, ya, barangkali Arya Kamandanu tidak akan pernah bisa kujumpai lagi. Maaf, Nona. Ini dia pesanan Nona. Air legen yang tidak terlalu manis. Rupanya Nona tidak senang yang manis-manis. Bolehkah aku menanyakan sesuatu kepadamu? Saya tahu. Pasti Nona ingin mencari rumah penginapan. Benar bukan? Tapi ya, di desa Pituwalo ini saya kira tidak ada rumah penginapan. Tapi kalau misalnya Nona... Tidak. Aku tidak sedang mencari rumah penginapan. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Kalau kau bisa memberikan keterangan, aku akan memberimu 10 kepeng. Wah, 10 kepeng? Iya. Lumayan juga. Bisa untuk membeli pakaian yang cukup bagus. Apa, Nona? Apa yang Nona ingin ketahui? Tahukah kau tentang bunga tunjung biru? Apa? Bunga tunjung biru? Iya. Aku mencari bunga tunjung biru. Tahukah kau?
Bagaimana bentuknya bunga itu dan di mana aku bisa mendapatkannya? Wah, rasanya saya tidak tahu, Nona. Saya memang pernah mendengar bunga itu. Saya pernah mendengar namanya. Tapi, di mana ya? Jadi kau tidak tahu? Maaf, Nona. Saya tidak akan bisa memberikan keterangan apa-apa tentang bunga tunjung biru. Kalau begitu baiklah. Terima kasih atas air legenmu. Dan ini uangnya. Terima kasih, Nona. Maaf. Sebenarnya, untuk apa bunga tunjung biru itu? Mengapa Nona tidak mencari bunga yang lain saja? Masih banyak bunga yang lain yang mungkin tidak kalah indahnya dengan bunga tunjung biru. Sakawuni tidak lagi menghiraukan kata-kata pelayan rumah minum. Dia segera bangkit. Tapi pada saat dia melangkah ke arah pintu, mendadak seorang laki-laki bertubuh gemuk menghampirinya. Bunga tunjung biru. Apa benar kau menginginkan bunga tunjung biru itu, Nona manis? Jangan berdiri di depan pintu. Aku mau lewat. Jangan begitu, anak manis. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin menolongnya. Kalau kau menginginkan bunga tunjung biru, aku bisa memberikan petunjuk yang cukup berharga. Jadi kau tahu tentang bunga tunjung biru? Aku tahu. Bahkan aku tahu di mana kau bisa mendapatkan bunga itu. Apakah sekarang ini kau sedang mabuk? Aku tidak mabuk. Benar loh. Aku tidak mabuk. Aku tidak mabuk. Lihat saja. Aku bisa menghitung dengan baik dengan jari-jari tanganku ini. Lihat. 1, 2, 7. Wah, jangan-jangan aku mabuk. Kau memang mabuk, Pak Gendut. Jangan hiraukan dia, Nona. Dia ini setiap datang kemari juga mabuk. Pelayan, lebih baik kau minggir. Nona cantik ini hanya ingin berurusan denganku. Mana ada orang yang ingin berurusan dengan orang mabuk? Orang mabuk temannya ya orang mabuk juga. Kurang ajar. Kurang ajar. Kau hanya seorang pelayan. Tapi kau telah berani kurang ajar padaku. Sudah. Jangan ribut-ribut. Sudah. Tunggu, Nona. Begini, Nona. Nona membutuhkan keterangan tentang bunga tunjung biru. Dan aku membutuhkan wajah Nona yang cantik jelita itu. Kau jangan kurang ajar padaku, Pak Gendut. Begini, Nona. Kita sama-sama saling membutuhkan, Nona. Kita sama-sama akan saling memberi dan saling menerima, bukan? Kalau Nona sanggup menjadi istriku barang semalam saja, aku tidak keberatan memberikan keterangan bunga tunjung biru. Laki-laki tak tahu diri. Kau bukan hanya seorang pemabuk yang menyebalkan, tapi rupanya kau juga seorang laki-laki yang suka berbuat cabul. Nih, rasakan. Aduh. Sakawuni langsung mengaburkan kudanya meninggalkan rumah minum. Dia merasa tidak punya waktu untuk melayani laki-laki iseng seperti Pak Gendut di rumah minum itu tadi. Kuda yang ditunggangi Sakawuni terus melaju menyusuri tepian sungai Brantas. Di sebuah tikungan bukit kecil, dia membelokkan kudanya ke arah selatan. Dari jauh nampak puncak Candi Kidal melambai-lambai. Bangunan candi itu timbul tenggelam di balik kabut tipis yang turun dari arah Gunung Semeru. Hari telah menjadi malam ketika Sakawuni memasuki Candi Kidal.
tidak tahu kemana aku harus mencari bunga tunjung biru itu. Hampir di setiap desa aku berhenti. Tapi orang-orang tidak ada yang bisa memberikan keterangan yang memuaskan. Apakah bunga tunjung biru sekarang ini masih ada? Apakah bunga seperti itu pernah ada? Atau hanyalah sekedar dongengan belaka? Tapi kakek Sugata Brahma adalah seorang yang berpengalaman. Kalau memang bunga itu tidak pernah ada, dia tidak mungkin menceritakannya. Sebaiknya malam ini aku istirahat. Kukira ruangan candi ini bisa untuk menginap. Candi Kidal terletak di tengah-tengah antara aliran sungai Brantas bagian hulu dengan kaki Gunung Semeru. Candi itu tidak terlalu besar, tetapi ada ruangan yang bisa dijadikan untuk menginap bagi para pengelana yang kebetulan kemalaman di jalan. Sakawuni sudah akan membaringkan tubuhnya yang terasa penat ketika mendadak muncul sosok tubuh manusia di ambang pintu. Siapa kau? Siapa kau? Aku bertanya, siapa kau? Tidakkah kau bisa menjawab? Akulah yang seharusnya bertanya siapa kau. Kurang ajar. Aku tidak mempunyai waktu untuk bercanda denganmu. Ayo pergi. Jangan ganggu aku. Aku mau tidur. Enak saja mau tidur. Kaulah yang harus pergi. Ruangan ini adalah tempat tidurku. Wah, mengapa kau tiba-tiba berani tidur di sini? Kau harus minta izin dulu padaku. Kalau aku mengizinkan, baru kau boleh tidur di sini. Kau jangan membuat gara-gara denganku. Apa bukan kau yang sebenarnya membuat gara-gara? Aku sudah biasa menginap di tempat ini tiap malam. Tiba-tiba saja ada orang datang seenaknya dan tidur mendengkur. Seperti seekor babi. Ayo pergi. Apa? Kau itulah yang seekor babi. Tidak punya aturan. Kau mau pergi atau tidak? Ya. Bagus. Sekarang begini saja. Tempat ini memang bukan kepunyaan siapa-siapa. Nah, kalau begitu kau jangan merasa memiliki tempat ini. Siapapun boleh tidur di tempat ini. Siapa yang datang lebih dulu, dia boleh tidur di sini. Iya, boleh. Tapi kalau kita mau adil, bukan begitu caranya, ya. Sekarang begini saja. Karena memang tempat ini tidak ada yang punya, maka marilah kita memperebutkannya. Aku tidak sudi rebutan tempat. Lebih baik kau segera pergi. Aku sudah mengantuk sekali. Aku mau tidur. Ya, kau boleh tidur, tapi sebelumnya kau harus bisa mengusir aku lebih dulu, ya. Lihat. Oh, ini babak belur rupanya. Sebenarnya Sakawuni tidak siap untuk bertarung. Dia mengantuk. Dia lelah sekali setelah seharian berkuda keluar masuk desa. Karena itu dia menjadi sangat kesal dan segera menyerang dengan kencang. Tapi Sakawuni segera menyadari bahwa orang yang menjadi lawannya kali ini tidaklah sama dengan Pak Gendut di rumah minum tadi. Orang ini sangat tergina. Gerakannya cepat bagaikan kilat. Pertarungan sudah lebih dari 20 jurus, tapi nampaknya belum ada tanda-tanda orang itu akan bisa dirobohkan. Karena itu Sakawuni menjadi semakin penasaran. Dia segera mencabut 2 buah senjatanya yang aneh. Dengar, aku tidak tahu siapa dirimu. Aku hanya bisa memastikan bahwa kau seorang kakek-kakek sinting. Dan kau sudah memojokkan aku. Kau telah memaksa aku untuk bertarung. Karena itu salahmu sendiri kalau sampai aku membunuhmu di tempat ini.
masih terlalu muda. Kau belum mempunyai pengalaman seperti aku. Jangan begitu. Membunuh orang tidak sama dengan membunuh seekor cacing. Ya? Kau akan segera membuktikan apa yang telah saya katakan. Nah, bersiaplah kakek Sinting. Kawuni benar-benar bertarung dengan seluruh kemampuannya. Dia ingin segera bisa merobohkan lawannya. Tapi lagi-lagi dia menjadi heran. Heran bercampur penasaran. Kakek Sinting itu benar-benar gesit. Dia selalu bisa menghindarkan sergapan-sergapan jurusnya. Mampus kau kakek Sinting. Tunggu dulu. Aduh, kita istirahat dulu. Aduh, bukannya aku menyerah, tapi kukira pertarungan ini tidak bisa dilanjutkan lagi, ya? Kenapa tidak bisa? Pertarungan ini akan terus kita lanjutkan. Sampai salah satu di antara kita mau mengakui keunggulan lawannya. Aduh, batuk aku tertawa jadinya. Ya baiklah. Kalau begitu aku menyerah saja. Bukan menyerah. Apa? Lebih baik aku mengalah saja, ya. Aku tidak ingin bertarung hanya karena soal kecil, soal tempat tidur. Baiklah, kau boleh tidur di ruangan ini, ya. Tapi sebelumnya aku ingin memberikan tanda penghargaan, ya. Aduh, kau seorang pendekar muda yang cukup tangguh. Kau pantas mendapat penghargaan dari siapapun yang menjadi lawanmu. Nah, terimalah. Kakek Sinting itu tiba-tiba memasukkan tangannya ke balik lipatan bajunya. Dan sesaat kemudian dia berteriak nyaring sambil melemparkan senjata rahasia. Dasar pengecut, tikus busuk. Kalau saja tidak segera kabur, tubuhmu akan kucincang menjadi dendeng. Untung aku segera berkelit menghindar. Orang itu benar-benar curang. Sebelum kabur, dia sempat melemparkan senjata rahasianya kepadaku. Hei, sepertinya di ujung senjata rahasia ini ada sehelai daun rontal. Oh, iya, benar. Rupanya dia bermaksud mengirimkan suatu pesan padaku. Tangan Sakawuni lalu bergerak mencabut senjata rahasia yang menancap pada dinding ruangan candi. Kemudian dia mengambil daun rontal yang melekat pada bagian pangkal senjata rahasia tersebut. Nah, saudara pendengar, siapakah kakek-kakek Sinting itu sebenarnya? Dan apa maksudnya mengirimkan pesan pada Sakawuni? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.